Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yowana Taniela dari kelas 11-2, absen 36. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana reaksi atau respon masyarakat Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi setelah adanya kemerdekaan Indonesia, masyarakat Indonesia langsung melakukan adanya beberapa respon atau reaksi oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama itu ada reaksi penyebaran informasi oleh kelompok Sukarni. Nah, kelompok Sukarni ini adalah melakukan penyebaran dengan cara mereka itu menggunakan pamflet dan menggunakan pengeras suara sambil menaiki mobil dan mengelilingi kota. Nah, tujuan dari kelompok Sukarni ini adalah untuk memberitahu masyarakat Indonesia untuk mengenang peristiwa bersejarah itu, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan. Lalu reaksi yang kedua adalah reaksi pembentukan Komite Fan Aksi. Nah, saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, seluruh rakyat Indonesia itu ada menunjukkan dua reaksi, yaitu yang pertama ada bersifat langsung dan yang kedua bersifat spontan. Nah, sementara reaksi yang kedua atau reaksi spontan adalah rakyat Indonesia beraksi dengan melucuti senjata pasukan Jepang dan mengambil alih aset Jepang. Nah, rakyat Indonesia pada saat itu langsung spontan membentuk Komite Fan Aksi atau yang bisa disebut oleh Komite Fan Aktie. Komite ini tuh didirikan pada 2 September 1945 oleh Sukarni dan Adam Malik. Nah, Komite Fan Aksi ini nih berisi utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari berbagai organisasi seperti ada Angkatan Pemuda Indonesia atau API, lalu ada Barisan Rakyat Indonesia atau BARA, dan juga yang terakhir ada Barisan Buruh Indonesia, yaitu ada BBI. Nah, lalu yang ketiga ada dukungan pemimpin keresidenan. Pada bulan yang sama, yaitu bulan Agustus, itu ada beberapa keresidenan di Jawa yang menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia dan mereka juga mengancam akan melakukan tindakan yang tegas dan keras apabila ada yang menentang pemerintahan Republik Indonesia. Seperti pada waktu itu ada para pegawai Jepang yang waktu itu masih ada di keresidenan dan juga dirumahkan. Itu mereka dilarang masuk ke kantor-kantor mereka. Lalu yang keempat ada pernyataan dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, hal yang sama juga terjadi di Yogyakarta, yaitu pada tanggal 5 September 1945. Secara spontan, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan bahwa Yogyakarta telah bergabung dengan Republik Indonesia, dan juga Sultan Hamengkubuwono ini mengeluarkan beberapa pernyataan sebagai berikut. Yang pertama ada bahwa negeri Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Yang kedua ada bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan para dewan ini, segala urusan pemerintahan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat mulai beralih tangan kami dan kekuasaan lainnya dipegang seluruhnya. Lalu yang ketiga ada bahwa hubungan antara negeri Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Lalu yang kelima ada pelapor lapangan IKADA. 14 hari setelah pernyataan oleh Sultan Hamengkubuwono yang menyatakan bahwa Yogyakarta telah bergabung ke negara Republik Indonesia, ada suatu peristiwa besar yang terjadi di Jakarta. Nah, pada saat itu ada ribuan rakyat Indonesia berkumpul di suatu lapangan IKADA atau Ikatan Atlantik di Jakarta untuk mengadakan rapat akbar. Nah, rapat akbar tersebut diadakan untuk memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus sebagai bentuk protes dan perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang yang berniat menyerahkan kekuasaannya di Indonesia ke sekutu, atau sebagai pengakuan kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Nah, sementara itu para tokoh pergerakan kita pada masa itu juga mendengar kalau Belanda memang berniat untuk kembali ke Indonesia untuk menguasai Indonesia lagi.
Oleh karena itulah, Komite Van Aksi membuat rapat akbar di lapangan Ikada dan para pemuda dari Asrama Menteng 31 menjadi penggerak utama rapat akbar tersebut. Mereka ditugaskan oleh Komite Nasional Kota Besar Jakarta untuk menyebarkan berita-berita mengenai rapat akbar tersebut ke rakyat Republik Indonesia. Sedangkan para pemuda dari Asmara Prapatan 10 ditugaskan untuk membujuk para petinggi pemerintah Republik Indonesia untuk mau berpidato di lapangan Ikada. Nah, suasana pada rapat Ikada pada waktu itu tuh sangat menegangkan karena ada banyak sekali pasukan Jepang yang datang ke situ dengan membawa alat-alat bersenjata. Walaupun di sana ada banyak sekali sekitar ribuan orang masyarakat Indonesia yang hadir ke dalam acara tersebut, hingga pada akhirnya sekitar jam 3 sore, Presiden Soekarno datang ke lapangan Ikada dan menyampaikan sebuah pidato singkat. Dan inti dari pidato tersebut adalah yang pertama, menegaskan kalau bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan akan terus mempertahankan kemerdekaan tersebut. Lalu yang kedua, itu ada meminta dukungan dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, itu ada menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan dengan disiplin. Lalu yang keempat atau yang terakhir, itu ada memerintahkan rakyat untuk membubarkan diri dengan tertib dan tenang untuk menghindari pertumpahan darah. Sekian video presentasi atau materi penjelasan tentang sambutan atau reaksi masyarakat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan dalam pengucapan, baik dalam materi yang saya jelaskan atau dalam pembicaraan saya yang kurang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.